Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hadis qudsi yang menyebutkan tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang yang menjadi mad'u dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna hadhil ayata allati fil Qur'an ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya ayat yang ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-45, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubassiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Qala fit Taurat, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, sedangkan redaksi dalam kitab Taurat yaitu ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubassira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswak wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu walan yakbidallahu hatta yaqima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftaha biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan. Disebutkan dalam kitab Taurat dengan redaksi bahwa wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira. Wa hirzan lil ummiyin, engkau adalah penjaga kaum yang ummi. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkil, aku memberi nama engkau dengan al-mutawakkil, laisa bifadhin wala ghalidin wala sakhabin bil aswak. Engkau bukanlah seorang yang buruk dalam perangainya, bukanlah orang yang kasar, dan bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ah, engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tapi memaafkan dan mengampuni. Walan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Dia tidak diangkat, dia tidak diwafatkan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berhasil menegakkan agama yang bengkok. Bi an yaqulu, sampai orang-orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Fayaftaha biha ayunan umyan, yang dengan kalimat itu maka dibukakan mata orang-orang yang buta. Wa adhanan summan, dijadikan bisa mendengar telinga orang-orang yang tuli. Wa quluban ghulfan, dan terbuka hatinya orang-orang yang tertutup. Hadis yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 4838. Dari hadis yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As ini, kita bisa mengeluarkan 10 pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama, bahwa Nabi SAW merupakan saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Potongan yang pertama ini, atau faedah yang pertama ini, diambil dari bagian hadis
yang berbunyi anna hadhil ayatallati fil Qur'ani ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwa ayat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-45 Allah menyebutkan, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Maka tugas Nabi SAW ada 3. Yang pertama, menjadi saksi atas umatnya, bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah nubuwah, beliau telah menyampaikan dakwah Islam kepada umat Islam. Maka ini akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Sehingga kalau ada seorang yang dia tidak memeluk agama Islam, sedangkan agama telah didakwahkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengisi hari-harinya dengan keimanan dan amal salih, yang mengisi hari-harinya dengan berbagai amalan kebaikan dan meninggalkan berbagai kemaksiatan. Orang yang mengikuti Nabi SAW ini akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberikan kabar gembira adalah Rasulullah SAW dengan berbagai ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau SAW. Kemudian beliau adalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang mendustakan risalah nubuwah Nabi SAW di kalangan orang-orang kafir, bahwa mereka diancam dengan neraka yang sangat pedih siksaannya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, bahwa sifat Nabi SAW disebutkan di dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Bani Israel, kitabnya umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi tadi, qala fit Taurah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran. Disebutkan dalam Taurat dengan redaksi, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu dengan sebagai saksi dan pemberi kabar gembira. Hadis yang mulia ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As yang beliau menguasai bahasa Suryani, beliau pernah membaca kitab Taurat, pernah membaca kitabnya orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian disebutkan di situ bahwa ada ayat yang mirip dengan ayat Al-Quran, ada redaksi yang mirip dengan ayat Al-Quran dalam kitab Taurat dengan redaksi yang tadi disebutkan. Bahkan nama Nabi SAW itu termaktub, tertulis di dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang namanya itu maktub, tertulis di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Kemudian disebutkan beberapa sifat-sifat Nabi SAW dalam ayat yang mulia tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah SAW merupakan penjaga kaum yang ummi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wa hirzan lil ummiyin. Beliau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, wa hirzan lil ummiyin, sebagai penjaga orang-orang yang ummi. Rasulullah SAW diutus dari kalangan orang-orang yang ummi dari Jaziratil Arab, dan beliau adalah orang yang ummi, dan beliau merupakan penjaga orang-orang yang ummi Jaziratil Arab secara umum dan kaum secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Beliau diutus di tengah-tengah masyarakat Arab yang waktu itu ummi,
tidak bisa baca tulis secara umum masyarakatnya, dan mereka dikatakan ummi karena tidak pernah turun kitab samawi kepada mereka. Kitab-kitab samawi seperti Taurat, Injil, Zabur diturunkan di kalangan orang-orang ahlul kitab, di kalangan Bani Israel, bukan di Jaziratil Arab, sehingga mereka dikatakan ummi. Dan ini menjadi salah satu isyarat bahwa Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir adalah dari bangsa Arab, bukan dari ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi dari kalangan mereka sendiri. Jadi nabinya diutus dari kalangan orang-orang ummi dan untuk menjaga orang-orang ummi serta mendakwakan Islam sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis, "Anta abdi wa rasuli." Engkau adalah hambaku dan utusanku, dalam redaksi yang ada dalam Taurat tadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi dan rasul. Dan beliau juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah." Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Allah menyebutkan tentang kejadian Isra Mi'raj di ayat yang pertama di surat Al-Isra. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bi'abdihi, memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai langit yang ketujuh. Disebutkan dalam ayat tadi bi'abdi, dengan hamba. Ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah. Tapi dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berlebih-lebihan, karena bagaimanapun juga beliau adalah seorang hamba, tidak boleh disanjung, dipuji sampai pada tingkat ketuhanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "La tutruni kama atratin nasara bna Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, dalam menyanjungku, sebagaimana telah berlebih-lebihan orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abduhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah, aku ini adalah hamba Allah dan juga utusannya. Jadi abdun wa rasulun. Dikatakan beliau adalah seorang rasul untuk dimuliakan, dan dikatakan beliau sebagai dikatakan sebagai hamba agar jangan sampai dalam pemuliaan itu melebihi kadar dari seorang hamba. Kemudian pelajaran yang kelima, di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mutawakkil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, samaitukal mutawakkil. Aku memberi nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang memiliki banyak nama, dan seorang yang memiliki banyak nama menunjukkan kemuliaan sesuatu atau orang tersebut. Sebagaimana hari kiamat itu memiliki banyak nama. Ada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, dan berbagai nama-nama yang lainnya karena kedahsyatan hari kiamat. Demikian pula Nabi SAW memiliki banyak nama. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Li khamsatu asma'in." Aku itu punya 5 nama. "Ana Muhammadun," aku Muhammad, "wa Ahmad," aku adalah Ahmad,
wa anal mahi alladhi yamhullahu bil kufra. Aku adalah al-mahi yang melalui aku Allah menghapuskan kekufuran. Wa anal hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku adalah al-hashir yang mana semua manusia akan digiring di atas kakiku. Wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Dan di antara nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-mutawakkil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, samaitu kal mutawakkil. Aku memberi namamu dengan al-mutawakkil, kata Allah. Al-mutawakkil artinya adalah orang yang bertawakal, yang menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa menggantungkan rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah qanaah dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabar hingga menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah seorang yang menanti kelapangan hingga Allah luaskan perkaranya. Beliau yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya semua nabi dan rasul adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua nabi dan rasul yang paling baik, yang paling sempurna tawakalnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberi nama samaituka al-mutawakkil. Aku memberi nama engkau seorang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Kemudian yang keenam adalah kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis tadi, laisa bifadzin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya adalah tidak berakhlak buruk, tidak kasar, dan tidak suka berteriak-teriak di pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat mulia. Akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim yang utama. Bahkan beliau ini diberikan sifat lemah lembut sehingga orang-orang merasa nyaman berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya hatimu keras, hatimu itu engkau bersikap kasar, engkau bersikap keras, hati yang kasar, lan faddu min haulik. Niscaya orang-orang yang berada di sekitarmu akan meninggalkanmu. Hanya dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu bersikap lemah lembut. Dan di antara sifat mulia beliau adalah tidak suka berteriak-teriak di pasar, karena hal yang demikian tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Kemudian pelajaran yang ketujuh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan beliau membalas dengan yang lebih baik. Disebutkan dalam hadis tadi, wala yadfa'us sayyi'ata bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisal, tapi beliau memaafkan dan mengampuni. Dan ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah di bulan Ramadan, ketika beliau menang atas orang-orang Makkah yang selama ini menindasnya, bahkan mengusir beliau dari negeri Makkah, maka beliau dengan lapang dada mengampuni, memaafkan semua kesalahan mereka dan tidak menawan mereka semuanya. Mereka dijadikan orang-orang yang merdeka. Kemudian yang kedelapan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama yang lurus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, walan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Allah tidak akan mewafatkannya sampai dia berhasil meluruskan agama yang bengkok.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan agama Nabi Ibrahim Alaihissalatu Wassalam. Agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Namun dengan berjalannya waktu yang panjang, maka terjadi kebengkokan, terjadi penyimpangan, terjadi berbagai macam kesyirikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang meluruskan kembali ajaran Nabi Ibrahim, dan ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang lurus dan benar. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam hadisnya, Inni lam ub'ats bil Yahudiyah wala bin Nasraniyah walakinni bu'ithtu bil Hanifiyati samhah. Aku tidak diutus dengan agama Yahudi dan Nasrani, walakinni bu'ithtu bil Hanifiyati samhah. Tapi aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan agama Islam yang mudah. Pelajaran yang ke-9 adalah anjuran untuk memahami kalimatut tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bi an yaqulu la ilaha illallah, agar orang-orang mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah secara bahasa artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini memiliki dua rukunnya, yaitu an-nafyu, seorang harus menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, maka seorang yang mengucapkan kalimat ini harus meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, yaitu pada kata illallah, artinya mutsbital al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah. Seorang menafikan sesembahan selain Allah dan dia menetapkan sesembahan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang ke-10, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah. Rasulullah terus mendakwakan Islam sampai disebutkan di akhir hadis tadi dengan redaksi fayaftaha biha a'yunal umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan. Nabi terus mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam yang besar, yang benar. Dengannya beliau membuka mata-mata yang buta, beliau menjadikan bisa mendengar telinga-telinga yang tuli, dan membukakan hati-hati yang tertutup. Maka disebutkan oleh para ulama syurah, ini adalah bermakna kinayah, bermakna kiasan. Artinya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seorang bisa melihat hakikat kebenaran, mendengar hakikat kebenaran, dan melalui beliau orang-orang mendapatkan hidayah masuk ke dalam hatinya. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan petunjuk kepada manusia dengan hidayatul irsyad, hidayatul bayan, ke jalan yang lurus.